Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh calon mahasiswa baru STKIP PGRI Bangkalan. Sebelum saya memulai menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Ana Yuliati sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkanlah beberapa menit ke depan Ibu akan menyampaikan beberapa materi mengenai program studi pendidikan bahasa Indonesia dan sedikit kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik. Saya akan paparkan beberapa materi. Saya harap kita benar-benar memperhatikan dengan seksama. Saya harap kalian bisa mengikuti materi saya dari awal hingga selesai. Baik, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya harap ini selalu diingat karena terkadang mahasiswa selalu salah menyebutkan nama jurusannya. Visi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yakni terwujudnya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk menghasilkan lulusan profesional, kreatif, dan humanis di tahun 2021. Tidak terasa tahun depan sudah 2021. Maka nanti kami pasti akan memperbaiki visi misi dan tujuan dari program studi kami. Jadi menghasilkan lulusan profesional. Jadi kalian nantinya ketika sudah lulus selesai studi pendidikan, khususnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, apalagi menjadi seorang guru, itu bisa dikatakan profesinya sebagai apa? Guru. Nah, jadi seorang yang profesional itu selalu diikuti, selalu disertai dengan kemampuan akademik. Kemampuan akademik buktinya apa? Yakni ijazah. Jadi harus sampai selesai ijazah diterima. Jadi mari dijalani sesuai aturan dan prosedur. Kemudian kreatif di sini Bu rasa kalian sudah tahu kreatif itu seperti apa. Jadi tidak hanya monoton dalam satu hal, tapi juga bagaimana kalau misalnya di bidang pembelajaran kalian bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Oh, saya menghadapi siswa seperti ini, masalahnya seperti ini. Nah, saya harus bagaimana? Nah, itu yang dikatakan kreatif. Tidak selalu sesuai dengan teori ilmu, tidak. Karena apa? Belajar itu bagaimana kita bisa mengajarkan materi kepada siswa atau siapapun dengan nyaman dan santai. Kemudian humanis itu kemanusiaan. Jadi seorang guru tentunya dituntut bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Bersosialisasi di sini tentunya dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Selanjutnya misi di sini melaksanakan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan mengajar. Jadi nantinya diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengajaran, menulis ilmiah, menulis karya tulis ilmiah, karya sastra bisa misalnya menghasilkan sebuah buku kumpulan cerpen atau kumpulan puisi atau mungkin menulis novel atau yang lainnya. Kemudian jurnalistik di sini biasanya digunakan misalnya kalian lulus tidak menjadi guru tapi mendapatkan pekerjaan sebagai penulis artikel atau mungkin bekerja di salah satu media massa, media online, Radar Madura atau di mana. Nah, itu jurnalistik, kemudian komunikasi publik. Itu yang diharapkan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang berdaya guna. Jadi melakukan penelitian. Biasanya di sini mahasiswa tentunya melakukan penelitian nanti di akhir ya sebagai tugas akhir yakni skripsi. Tetapi selama pendidikan, mahasiswa itu bisa melakukan penelitian dibantu oleh dosennya atau begitu pula sebaliknya. Dosen melakukan penelitian, mahasiswa bisa menjadi tim sebagai persiapan, tim dari dosen tersebut sebagai persiapan untuk
menghasilkan penelitian. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pembentukan pribadi yang memiliki kepekaan sosial. Jadi di sini kita punya apa? Kalau dalam mata kuliah itu biasanya pada mata kuliah PPL, KKN. Nah, di situ. Kemudian melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tingkat lokal, nasional, dan internasional. Jadi program studi tidak hanya bekerja sama di bidang pendidikan saja, tetapi juga dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat juga, baik di tingkat lokal maupun nasional ataupun internasional. Selanjutnya tujuan, ini adalah penjabaran lebih khusus lagi dari misinya, dan hampir sama dengan poin-poin yang tadi. Saya lanjutkan saja ya. Nah, untuk diketahui bahwasanya status akreditasi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah B. Sejak kapan? Sejak 2008. Dan setiap 5 tahun kami harus melakukan reakreditasi. Dan reakreditasi yang terbaru yakni 2019 dengan nomor 630-ban-pt-akreditasi-S-Romawi 4-2019 dengan peringkat bertahan di B, yakni dilakukan pada tanggal 2 April 2019. Selanjutnya, nah ini kenapa, tolong benar-benar diperhatikan ya. Jadi setelah ini Ibu akan memperkenalkan dosen-dosen yang ada di dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia. Yakni terdiri dari 13 dosen termasuk saya, termasuk Ibu sendiri. Jadi beliau adalah dosen-dosen yang mumpuni di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Junal. Nah, ini Bapak Junal Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen paling senior di antara dosen-dosen di program studi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Pak Junal, jadi namanya pendek, silahkan diperhatikan wajah beliau. Walaupun nanti kalian masuk semester 1 belum bertatap muka dengan beliau, setidaknya kalian bisa mengingat, oh ini Bapak Junal, dosen bahasa Indonesia. Selanjutnya Ibu Andaru Ratnasari. Beliau domisilinya dari Sidoarjo, jadi setiap hari PP Bangkalan Sidoarjo. Beliau juga mumpuni di bidang sastra. Kalau Pak Junal tadi mumpuni di bidang pembelajaran. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Yani. Bapak Ahmad Yani, kebetulan beliau saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala LPPM, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya saya sendiri, sudah kenal ya, tadi sudah perkenalan diri. Kemudian ada Ibu Mariam Ulfa. Ibu Mariam Ulfa, beliau saat ini sedang studi lanjut S3 di Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Sudah semester 3, jadi sudah mulai berproses untuk disertasinya. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan proposal penelitiannya. Sekarang tinggal lanjut untuk melakukan penelitian. Doakan bisa selesai dan cepat kembali ke STKIP. Selanjutnya ada Bapak Muhri. Bapak Muhri di sini mumpuni sekali di bidang ilmu sastra. Mungkin ada yang kenal karena beliau domisilinya di daerah Burneh atau Langkat. Selanjutnya ada Buyung Pambudi. Beliau mumpuni di bidang ilmu komunikasi. Jadi mata kuliah yang keahlian beliau adalah jurnalistik. Nah, diperhatikan beliau Bapak Buyung Pambudi. Selanjutnya Bapak Rozaki. Nah, Bapak Rozaki ini kebetulan juga. Kenapa saya katakan kebetulan? Karena namanya jabatan ada masa periodenya. Jadi saat ini periode kami
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia saat ini adalah saya, dan Bapak Ruseki ini adalah Sekretaris Program Studi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau mumpuni di bidang ilmu sastra. Kemudian Bapak Muhammad Helmi. Nah, ini budayawan dari Bangkalan. Jadi Bapak Helmi ini insya Allah kalau ditanyakan kepada sastrawan atau budayawan lokal Bangkalan, pasti kenal dengan yang namanya Bapak Helmi. Beliau juga mumpuni di bidang ilmu sastra. Kemudian ada Pak Bagus Trihandoko. Nah, nanti Bapak Bagus ini Kepala Bagian Humas dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Mungkin kalian tidak akan asing, sering ketemu dengan beliaunya di saat melakukan pendaftaran mahasiswa baru kemarin. Jadi beliau adalah dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak Bagus Trihandoko. Selanjutnya ada Pak Sakrim. Nah, Pak Sakrim ini mumpuni di bidang pembelajaran bahasa. Jadi beliau dosen muda. Pak Bagus tadi itu juga dosen muda, mumpuni di bidang pembelajaran bahasa. Ini Pak Sakrim, silahkan diperhatikan dan diingat. Kemudian ini Ibu Dr. Eli Masnawati. Beliau berdomisili dari Surabaya, yakni lebih tepatnya di Rungkut. Nah, beliau sudah menyelesaikan S3-nya, alhamdulillah, sehingga mendapatkan gelar doktornya. Dan beliau mumpuni di bidang pembelajaran bahasa. Selanjutnya yang terakhir ini adalah Ibu Ria Kristia Fatmasari. Beliau juga dosen muda di sini, mumpuni di bidang pembelajaran bahasa linguistik. Insya Allah beliaunya paling mumpuni bersama Ibu Mariam. Nah, demikian tadi dosen-dosen, ada 13 dosen. Jadi di dalam Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ada 13 dosen termasuk Ibu Ana. Nah, selanjutnya, kalau capek mungkin bisa renggangkan ototnya ya, biar santai. Nah, santai. Nah, oke, Ibu lanjutkan. Kemudian yakni program. Jadi program studi memiliki program yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan UKBI, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Nah, ini masih akan dilakukan. Jadi diharapkan angkatan kalian nanti UKBI ini sudah diterapkan. Kenapa? Masa lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tidak memiliki sertifikat uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, nanti ini akan menjadi program wajib bagi mahasiswa, insya Allah, sebagai syarat untuk maju skripsi. Kemudian juga pelaksanaan tes TOEFL. TOEFL di sini juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi dua-duanya adalah persyaratan yang harus dilakukan. Tapi sekarang tidak usah mikirkan ini dulu, fokus ke yang ada di depan mata. Jadi boleh berpikir panjang, tetapi lakukan yang ada di depan mata. Jangan berpikir terlalu jauh lebih dulu. Oh, nanti saya skripsi seperti apa? Tidak perlu ya. Jadi yang di depan mata saja kerjakan. Selanjutnya ada syarat mengikuti UAS. Mungkin tadi Kepala BAAK Ibu Tera sudah menyampaikan apa saja tentang akademik. Di sini saya cuma mengingatkan kembali bahwasanya syarat mengikuti UAS adalah mengikuti perkuliahan minimal 75%. Nah, Bu, 100%-nya itu berapa kali tatap muka? 14 kali tatap muka, 16 dengan UTS dan UAS. Nah, jadi ini Ibu beri triknya, tapi saya harap jangan dilakukan ya.
Jadi 14 kali tatap muka itu untuk bisa mencapai minimal 75% itu bolosnya 3 kali saja. Jadi 14 kali pertemuan bolosnya 3 kali saja. Tidak boleh lebih. Jadi dijamin 3 kali kalian tidak masuk itu 75% sudah menjadi persyaratan untuk bisa mengikuti UAS. Ya, harapan saya kalian niat nuntut ilmu ya harusnya ikut 100% ya, begitu. Kemudian ada bebas administrasi. Nah, itu bagian dari keuangan, kemudian memiliki kartu UAS. Kalau poin kedua dan ketiga ini saling berkaitan. Selanjutnya penilaian. Nah, penilaian ini ada 4. Jadi semua mata kuliah, semua jurusan penilaian itu diambil dari 4 poin. Yang pertama, kehadiran mahasiswa, makanya dikatakan minimal 75%. Kemudian ada tugas. Jadi harus mengumpulkan semua tugas, UTS, ikut UTS. Kalau tidak ikut UTS, maka nilainya juga akan berkurang, dan UAS. Dan yang paling tinggi nilainya adalah UTS UAS. Nah, bayangkan kalau kalian tidak memenuhi salah satu, itu otomatis nilainya akan berkurang. Karena apa? Kami memasukkan nilai tidak hanya menilai dengan oh ini dapat A, ini dapat B, ini dapat C, tidak. Tapi kami masukkan nilai ke dalam rumus yang sudah dibuat oleh lembaga sehingga otomatis nilainya muncul. Oh, tinggal masukkan angka, muncullah A, B, C, D. Nah, kalau C, diharapkan kalian segera mengurus remedi. Ya, mengurus remedi. Kalau D, remedi. Kalau E berarti kalian harus mengulang kuliah kembali. Ingat ya, mengulang kuliah kembali. Nah, apakah kalian mau untuk mengikuti kuliah adik kelasnya? Malu dong, lebih baik kalian bersama teman seangkatan, teman sekelasnya, ya kan? Jadi mari minimalisir nilai C, ya, minimalisir nilai C. Kalau C ini lebih dari 3, nah ini bicara rapot ya. Kalau kalian nanti lulus, transkrip nilai muncul, ada nilai C lebih dari 5, lebih dari 3, maka bisa dijamin IPK-nya 2,9. Lah hari gini masa IPK-nya 2,9? Ya, hari gini IPK-nya 2,9. Sudah gak zamannya lagi. Jadi ayo, kalau ada nilai di setiap akhir semester, lihat KHS-nya, KHS kartu hasil studi ya. Lihat KHS-nya, adakah nilai C, langsung. Kalau ada, langsung lakukan daftar remedi. Kalau tidak ada, sudah silahkan aman. Apalagi ada nilai D. Kalau E itu harus mengampu kembali. Saya harap tidak terjadi di mahasiswa program studi bahasa Indonesia ya. Beasiswa. Nah, di STKIP ada beasiswa yang rutin seperti bidik misi dan PPA. PPA ini sepertinya tahun ini tidak ada, tapi yang mengerti ini adalah bagian kemahasiswaan. Kemudian ada beasiswa rekanan lembaga, tapi belum pasti tiap tahun ada. Kemudian ada beasiswa sastra, belum pasti tiap tahunnya. Jadi kalau tahun kemarin kami masih menerima mahasiswa dengan beasiswa sastra dari program studi. Jadi beasiswa ini benar-benar murni dari dosen-dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang menyisihkan sebagian dari gajinya, honornya sebagai dosen, untuk membantu mahasiswa yang memang membutuhkan beasiswa sastra. Dan ini tidak tiap tahun. Jadi kalau tahun kemarin kami ada, tahun ini sepertinya belum. Tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan, baik persyaratan di awal maupun nanti persyaratan di akhir ketika kalian sudah selesai pendidikan. Nah, ini kewajiban mahasiswa.
beasiswa. Jadi di sini ada yang menerima beasiswa, mungkin bidik misi. Nah, kalau memang ada, tolong perhatikan ya. 1. Pertahankan prestasi akademik. Prestasi akademik itu apa? Oke, bahasa gampangnya, bahasa mudahnya, nilainya. Jadi di semester 1 kalian lihat KHS, kartu hasil studi, nilainya misalnya A, B, B, A, B, A, B, A, B, A, B semuanya, tidak ada nilai C misalnya. Nah, di semester 2 pertahankan. Makanya kalau ternyata muncul C, segera remedi, segera perbaiki. Nanti ada prosedurnya bagaimana melakukan remedi, ya. Itu yang pertama, pertahankan. Jadi tidak boleh nilainya merosot. Kemudian menjaga sikap dan perilaku. Jadi ayo sikapnya sebagai mahasiswa. Karena sekarang kalian sebutannya mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi setidaknya kebiasaan-kebiasaan di zaman sekolah SMA itu tidak lagi dibawa ke kampus ini, ya. Karena sekarang kalian sudah sebutannya mahasiswa. Jadi jagalah sikap. Nah, yang ketiga, menjaga nama baik alma mater. Nah, dimanapun kalian berada, mau berangkat ke kampus, pulang dari kampus, ketika ada apa-apa di jalan, pasti itu yang dilihat adalah identitas kalian. Akhirnya ketahuan, oh mahasiswa STKIP. Oh mahasiswa kok seperti itu sikapnya. Nah ayo, wah mahasiswa mana itu STKIP. Nah ayo minimalisir hal-hal seperti ini, ya. Kemudian bekerja sama dengan dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah di sini dosen itu setiap tahun selalu melakukan penelitian, ya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah di sini dosen diwajibkan untuk mengajak mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini. Jadi misalnya kalian terpilih oleh dosen si A misalnya untuk melakukan penelitian, maka kalian harus berbangga hati. Ya, harus berbangga hati. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Bapak siapa? Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B untuk membantu melakukan penelitian. Nah, kenapa? Ketika kalian tahu, berpengalaman melakukan penelitian bersama dosen, insya Allah nanti ketika kalian menulis skripsi tugas akhir dengan lancar dan mudah. Kenapa? Karena sudah berpengalaman dong dari mencari data maupun menulis. Nah itu. Oke, selanjutnya beasiswa. Nah ini tadi kalau kalian yang ini menjaga sikap, kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan apabila, nah, beasiswa suatu waktu dapat dicabut apabila mahasiswa melanggar kewajiban-kewajiban selama menjadi mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, khususnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, bagi yang menerima beasiswa, tapi bukan berarti yang tidak menerima beasiswa tidak mengindahkan ini ya, tapi juga harus memperhatikan ini semua mahasiswa. Jadi tetap perilaku baik yang paling utama. Hanya saja ini sementara fokus pada yang beasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang tadi. Karena kalau tidak menutup kemungkinan di tengah jalan beasiswa akan dicabut. Maka dari itu ayo jaga perilaku. Yang paling utama adalah perilaku. Ya. Apabila kalian ketemu dengan kawan-kawan diajak ayo ikut ini, ikut itu. Pikir lebih dulu, apakah itu positif buat kalian? Apakah itu berkaitan dengan prestasi kalian di kampus? Kalau tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya, tidak usah ikut. Nah, ya, karena apa? Khawatir kalian sendiri yang rugi. Nah, mahasiswa yang berkualitas ialah mahasiswa yang bisa menjalankan soft skill dan hard skill, fisik dan keterampilan.
secara seimbang. Jadi harus seimbang. Pastinya kamu ingin menjadi mahasiswa yang berkualitas, bukan? Nah, jadi dua hal ini harus kalian miliki dan kalian jalani secara imbang. Kalau tidak tahu, ayo belajar biar tahu. Ya. Selanjutnya, nah ini biasanya mahasiswa ini kan jadi sasaran organisasi-organisasi, ya. Nah, ibu juga berpengalaman begitu. Jadi waktu ibu dulu kuliah semester awal, ibu aktif. Nah, karena keaktifan ibu itu akhirnya dilirik oleh organisasi-organisasi. Nah, dilirik sampai datang ke rumah. Jadi ada organisasi politik, ada datang ke rumah sampai mengajak, ayo ikut. Tapi karena organisasi itu kebetulan saat itu ibu memang tidak tertarik, jadi ibu memang tidak mengikuti. Dan cara menjawabnya apa? Gampang. Karena apa? Kita manusia, terkadang saat ini kita bilang A, nanti suatu saat kita berubah jadi B. Nah, untuk menghindari ketidaksesuaian antara kata-kata dan perilaku, ibu bersikap menjawab seperti ini. Mohon maaf, untuk saat ini mungkin saya belum tertarik. Mungkin suatu saat nanti apabila saya tertarik, saya akan berkunjung ke tempat saudara. Ibu jawab seperti itu. Nah, ibu cari apa? Kalau ibu waktu itu karena memang tidak tertarik ke organisasi yang itu, ibu tertarik ke teater. Jadi, ibu hanya memfokuskan pada satu kegiatan itu, yakni teater. Nah, ini tips cerdik memilih organisasi. Yang pertama, pelajari visi dan misi organisasi tersebut. Pelajari visi dan misinya. Apa tujuan dari kegiatan organisasi itu? Kalian harus tahu. Ketika sudah tahu, sesuaikan dengan hati kalian. Oh, kegiatan ini apa? Dan ingat, karena lidah itu tak bertulang ya. Jadi ya organisasi-organisasi yang mengajak itu identik hampir sama seperti sales lah, menawarkan ini. Jadi kembalikan ke hati kalian. Kalau kalian memang suka, memang sesuai dengan hati kalian, silahkan. Sesuai dengan minat kalian, silahkan ikuti organisasi itu. Pilih organisasi yang sesuai dengan minat. Sesuaikan. Jangan karena ikut-ikutan kawan. Karena kawan ini pengaruhnya sangat kuat sekali ya. Orang tua kalah. Kecuali anak itu memang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika orang tua mengatakan jangan, dia akan patuh kepada orang tuanya. Tapi kalau dia dasarnya sudah tidak patuh kepada orang tua, biasanya kekuatan teman ini lebih ngefek ya daripada orang tua. Jadi kalian harus pandai-pandai memilah-milih teman. Yang ketiga, carilah organisasi yang benar dan tidak negatif. Nah, nih, yang benar dan tidak negatif. Kalau misalnya organisasi itu sering melakukan demo, perhatikan dulu demonya seperti apa, untuk apa, apakah untuk kebaikan masyarakat. Ingat, hati-hati juga ya, kembali lagi ya, lidah tak bertulang, pandai bersilat lidah. Jadi bisa saja itu akan menjelaskan macam-macam. Makanya hati kalian yang bisa menjawab, bukan pengaruh teman. Jadi carilah organisasi yang benar-benar positif. Kalau saran ibu, carilah organisasi yang berhubungan dengan prestasi akademik kalian. Ya. Kemudian pilih organisasi yang membuat kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang paling penting. Yang pilih organisasi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan manfaatnya terus berkesinambungan, tidak hanya suatu waktu, tidak hanya insidental. Ya, harus pandai memilih
organisasi. Kemudian, apakah bisa aktif di lebih dari satu organisasi? Bergantung kemampuan kalian. Kalau kalian punya kemampuan untuk mengikuti 5 organisasi, silahkan. Ya, ikut 2 organisasi silahkan. Asalkan satu yang paling utama, akademik jangan sampai keteteran. Nanti ikut organisasi A, B, C, D banyak. Begitu skripsi, hilang. Jangan. Makanya carilah organisasi yang berhubungan dengan akademik kalian. Oh, mungkin ada organisasi yang kegiatannya menulis karya tulis ilmiah atau meneliti atau apa. Nah, itu kan berkaitan dengan kegiatan akademik kalian. Dengan pembelajaran maksud saya, dengan mata kuliah yang kalian ampu. Silahkan. Ya. Kemudian kalau memang bisa, Bu, saya ikut 2 organisasi, silahkan. Dengan syarat, atur jadwal, sesuaikan waktunya. Atur jadwalnya sebaik mungkin. Kenapa? Ketika kalian memilih A, memilih B, tapi hatinya cenderung ke A, B-nya dicuekin, ngapain ikut 2 organisasi? Pilih salah satu aja. Jadi hatimu hanya untuk organisasi A. Ya sama, setia. Setia itu lebih indah. Dan ini jangan lupakan pekerjaan rumah. Biasanya mahasiswa itu saking dari sibuknya ikut organisasi lebih dari 1 sampai pekerjaan rumah dilupakan. Tidak pernah membantu orang tua di rumah. Nah, jangan sampai. Tetap harus dilakukan. Jangan dijadikan alasan sibuk di sini sampai tidak ada waktu untuk pekerjaan di rumah. Selanjutnya, tips membagi waktu kuliah dan organisasi. Nah, ini tips membagi waktu kuliah dan organisasi. Apalagi organisasinya banyak. Saran ibu cukup ikut 1 organisasi saja kalau memang mau ikut. Bu, kalau misalnya saya tidak ikut organisasi, Bu, saya hanya fokus kuliah, silahkan. Asalkan kalian jangan ketinggalan informasi, jangan ketinggalan ilmu. Banyak-banyaklah membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Jadi kalian bisa menambah wawasan dengan membaca. Nah, kalau sering membaca, maka dijamin tidak akan ketinggalan informasi. Tetapi tetap organisasi itu juga melatih kita untuk belajar kepemimpinan, belajar bekerja sama dengan orang lain, belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, itu kelebihan dari organisasi. Jadi tipsnya yakni renungkan kembali apa tujuanmu menjadi mahasiswa. Nah, ingat kembali kalian lanjut kuliah untuk apa. Itu selalu diingat. Renungkan kembali apa tujuanmu menjadi mahasiswa. Kemudian manajemen waktu yang baik harus diatur jadwalnya. Sehingga tidak ada alasan tidak selesai tugas gara-gara sibuk organisasi, tidak ada alasan seperti itu. Jadi kalian harus bisa membagi waktu untuk tugas kuliah, untuk organisasi, untuk pekerjaan rumah. Harus diatur waktunya. Jangan tidak adil. Jadi lebih cinta ke organisasi tapi lupa pada yang 2. Itu. Kemudian jadikan prioritas. Prioritas yang mana? Jadi misalnya sama dengan kita banyak kerjaan, buat schedule ya, buat daftar list apa saja yang harus dikerjakan. Nah, pikirkan mana yang harus saya selesaikan lebih dulu. Itu yang dikatakan prioritas. Tulis saja semua, tapi mana yang harus dinomorsatukan lebih dulu dalam waktu dekat. Setelah selesai, kerjakan yang berikutnya. Kerjakan berikutnya, begitu. Itu prioritas. Kemudian komunikasi efektif. Jangan lupa komunikasi. Ya,
Kalau di kampus ada masalah apa, kalian nanti akan mendapat dosen wali. Jangan lupa, harus berkomunikasi dengan dosen wali, apalagi yang punya masalah. Walaupun tidak bermasalah, butuh petunjuk, silahkan ke dosen wali. Kalau dosen wali masih tidak bisa membantu, silahkan ke program studi. Jangan curhat ke yang lainnya, ya, sehingga memicu kegiatan-kegiatan yang aneh. Protes inilah, protes itu, ya. Kemudian jangan menunda pekerjaan. Nah ini, aduh Bu, selalu mengeluh. Aduh Bu, tugasnya banyak Bu. Aduh Bu, banyak ini. Tidak perlu. Ya tinggal di list saja. Mana ini? Oh, tugasnya Pak Junal. Kapan dikumpulkan? Ini harus ini. Oh, misalnya bersamaan, saya harus bagaimana? Yang mampu dulu, yang gampang dulu, kerjakan. Jangan ditunda lagi. Nanti aja bisa. Sistem kebut semalam. Oh, tidak boleh. Ya, sistem kebut semalam memang berhasil, tetapi hasilnya jelek. Apakah kalian masa mau kuliah dengan hasil yang minimalis? Ya, jadi ayo dengan maksimal. Berikan batasan waktu. Diberi, harus. Sudah di list, diberi batas waktu, target. Saya harus menyelesaikan tugasnya Pak Junal di besok. Karena besok dikumpulkan. Begini begitu. Nah, itu manajemen ya. Intinya tips membagi waktu di sini adalah manajemen waktu kalian. Totalitas diri. Nah, totalitas diri mau menyelesaikan apa? Totalitas, jangan roh separuh. Kata orang Madura, jangan roh separuh. Cek roh separuh. Ya. Ayo, benar-benar totalitas untuk menyelesaikan. Niat. Makanya mengerjakan sesuatu jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, niat saya mau menyelesaikan tugas semantik. Baca itu dulu. Karena apa? Secara tidak langsung otak kita itu mengalir ke otak kita, sehingga otak ini mengatur otot saraf kita untuk bekerja. Oh ya, fokus. Akhirnya fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya untuk menyelesaikan tugas semantik. Kerjakan. Saya harus selesai di jam sekian. Nah, itu. Jangan, yang penting pembukaannya saja dulu selesai, sudah cukup. Tidak perlu. Jangan seperti itu. Itu namanya tidak totalitas. Ya. Kemudian sesuaikan organisasi dengan jumlah SKS yang diampu. Nah, kalian nanti mengampu SKS di STKIP minimal 144 SKS. Ya, diingat. 144 SKS minimal. Banyak sekali Bu, itu sampai lulus ya. Bukan tiap semester. Jadi dibagi tiap semesternya, kalian kuliah ada 8 semester. 8 semester. Semester pertama 20, kisaran 20 SKS. Semester 2 20 lagi, begitu. Ya, dan seterusnya. Jadi perkiraan kalian selesai pendidikan 4 tahun. Nah, karena kurikulum yang akan digunakan tahun ini adalah kurikulum Merdeka Belajar, tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa 3,5 tahun selesai. Asalkan itu benar-benar minimal 144 SKS. Nanti ada prosedurnya seperti apa. Begitu ya. Saya lanjutkan. Dengan etika. Nah, etika ini sangat penting sekali. Hal sepele, tapi penting ya. Mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Coba pahami, berdemo untuk kebebasan, tetapi setelah demo
Apa hasilnya? Tidak ada. Saya sering, mahasiswa bahasa Indonesia itu sering ada yang ikut demo saya ginikan. Begitu saya panggil, kenapa ikut demo? Ikut-ikutan. Berarti kan dia tidak berprinsip. Mahasiswa kok tidak mempunyai prinsip. Nah, mulai dari sekarang kalian harus memiliki prinsip. Yang paling utama, kalau kalian sekolah demi orang tua, demi keluarga, ya, untuk menjadi kebanggaan orang tua, maka fokuslah pada kegiatan akademik, tidak usah yang aneh-aneh. Tuh. Kepada dosen, kepada kawan, jangan lupa etika, sopan santun harus diutamakan. Ingat ya, apa yang ada di depan kita itu adalah cerminan diri kita. Kalau kita bisa belajar menghargai orang lain, maka orang lain juga bisa menghargai kalian. Selanjutnya, ini etika mahasiswa, ya, mentaati peraturan. Nah, di setiap kampus pasti ada aturan, kalian harus mengikuti. Kemudian menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawat yang harus saling membantu dan menganggapnya sebagai pesaing secara sehat. Ingat, kalau bersaing pun tetap secara sehat, ya, dalam berkompetisi meraih prestasi akademik. Bersaing boleh, tetapi tetap secara sehat, tidak boleh dengan licik. Kemudian menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Nah, kalau menulis karya tulis ilmiah itu harus jujur. Nah, makanya sekarang nanti ke depannya plagiat skripsi itu akan dilakukan tes plagiasi. Jadi kalau memang itu mencuri karya orang lain, itu akan otomatis terbaca. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun dalam bergaul di lingkungan kampus. Nah, kembali lagi seperti tadi, terhadap dosen, terhadap siapapun, teman, kalian harus tetap etikanya yang diutamakan, sopan santun yang diutamakan. Kemudian berpenampilan elegan. Nah, berpenampilan elegan, apalagi kalian calon guru, bagi yang mau jadi guru. Walaupun tidak jadi guru, mosok penampilannya seperti kumus-kumus, ya. Ayo, harus elegan. Karena apa? Mahasiswa gitu loh. Selanjutnya, berpikir kritis, rasional. Kritis harus rasional dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru. Jangan begini ya, nanti saat menerima perkuliahan, yang penting biar kelihatan aktif di dalam kelas. Jadi pertanyaannya yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, tolong itu dihindari. Kalian mahasiswa, bukan anak SMA lagi. Kemudian mempunyai prinsip. Nah, prinsip. Mulai dari sekarang sebelum jadi mahasiswa, siapkan prinsip kalian apa, seperti apa, dan bagaimana. Karena dengan prinsip ini, kalian akhirnya punya pendirian, tidak ikut-ikutan teman. Oke, baik. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada sesuatu nanti, ada unek-unek selama kalian menjadi mahasiswa, tidak perlu disampaikan kepada yang lain, curhatlah minimal ke dosen wali. Dosen wali ya. Nah, apabila dosen wali sudah menemui solusi, tolong ikuti. Apabila tidak menemukan solusi, silahkan ke program studi menemui Ibu Ana. Atau kalau takut kepada Bu Ana, karena biasanya mahasiswa tuh takut kepada Bu Ana ya. Jadi silahkan ke Pak Ruseki selaku sekretaris program studi ya. Silahkan curhat, sampaikan. Jangan langsung, oh ada demo ini itu. Nah itu, tolong ya, komunikasi yang baik kepada program studi. Tidak perlu takut. Komunikasikan kepada dosen siapapun yang kalian merasa nyaman kalau berkomunikasi dengan beliaunya. Itu saja, saya cukupkan. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.